Bonjour, Madam dan teman-teman semua. Nama saya Syifa Amelia dan teman-teman saya Halia Diva, Noval Arafik, dan Reskia Ramadinda. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu Grong Zekol. Yang kami bahas hari ini adalah Grong Zekol yang merupakan institusi khusus pendidikan tinggi yang terkemuka. Grong Zekol adalah lembaga pendidikan elit yang menerapkan persaingan sengit di dalam penerimaannya. Persaingan ini berupa ujian kompetitif yang bersifat tertulis dan lisan, yang disebut juga kelas preparatoire, yang disebut juga kursus khusus persiapan 2 tahun untuk masuk ke Grong Zekol. Namun selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap di slide berikutnya. Grong Zekol ini sebagian besarnya hanya berukuran seukuran departemen universitas, dan dia hanya menerima beberapa ratus siswa setiap tahunnya, paling banyak berkisar 10% dari siswa Prancis. Dan Grong Zekol ini dikendalikan oleh kementerian yang terkait dengan bidangnya. Nah, Grong Zekol dibagi dua berdasarkan status, ada yang publik dan privé. Yang publik itu berada di bawah pengawasan kementerian sesuai bidangnya, dan 70% Grong Zekol itu berstatus publik, sedangkan privé di bawah pengawasan yayasan atau perusahaan swasta yang umumnya masih tetap di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian, atau Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Kemudian masuk ke biaya pendidikan Grong Zekol. Pendidikan di Grong Zekol itu dapat terbilang jauh lebih mahal dibandingkan pendidikan di universitas. Dan Grong Zekol publik biasanya lebih murah dibandingkan Grong Zekol privé. Namun hal itu tidak menjadi penghalang karena ada berbagai pilihan bantuan seperti keringanan biaya kuliah, kemudian ada beasiswa, dan ada magang yang dapat membuat siswa mendapatkan gaji sambil mengasah kemampuan mereka. Ada sekitar 250 Grong Zekol di Prancis, dan ada berbagai bidang di dalam studi Grong Zekol seperti d'ingénierie atau teknik, de management atau manajemen, d'architecture atau arsitektur, de sciences politique atau ilmu politik, de journalisme atau jurnalisme, d'art atau kesenian, de design atau desain, des écoles vétérinaires atau kedokteran hewan, dan des écoles de la défense atau pertahanan. Berikut adalah beberapa contoh bidang-bidang di dalam Grong Zekol. Grong Zekol sendiri yang paling utama dalam pendidikan tinggi di Prancis adalah l'École de Commerce dan l'École d'Ingénieur. Keduanya merupakan salah satu yang utama di Grong Zekol, namun pada presentasi kali ini kami akan lebih fokus untuk membahas Grong Zekol dalam bidang Ingénieur. Berikut adalah beberapa contoh bidang lainnya, seperti L'École Polytechnique yang didirikan untuk sekolah teknik di bawah Ministre de la Défense atau Kementerian Pertahanan yang merekrut dan melatih teknisi untuk pasukan. Kemudian ada juga L'École Normale Supérieure untuk mempersiapkan guru-guru untuk université dan lycée di masa depan. Ini berada di bawah pengawasan Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche atau Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian. Selanjutnya ada l'École Nationale d'Administration yang melatih para eksekutif administrasi publik di bawah pengawasan Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique atau Administrasi Arah Umum dan Layanan Publik. Selanjutnya ada l'École des Hautes en Santé Publique, itu berada di bidang kesehatan masyarakat dan aksi sosial yang berada di bawah pengawasan Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche dan Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, itu adalah Kementerian Sosial dan Kesehatan. Selanjutnya ada l'Institut d'études politiques, itu menawarkan kursus pelatihan manajemen dan kewirausahaan di bawah pengawasan Chambre de Commerce et d'Industrie Paris, dan yang terakhir l'École Nationale Vétérinaire di bawah pengawasan Ministère de l'Agriculture. Selanjutnya ada kelebihan Grong Zekol yang membuat Grong Zekol berbeda dengan pendidikan tinggi lainnya di Prancis. Yang pertama, manajemen dan suasana yang berbeda dengan universitas. Grong Zekol menawarkan pengawasan yang kuat kepada mahasiswa untuk memastikan mereka belajar dengan nyaman. Ada beberapa fasilitas seperti le BDE atau Bureau des élèves atau kantor siswa, dan le BDS atau Bureau des sports atau kantor olahraga, ruang olahraga, yang memungkinkan siswa bisa berpesta, berolahraga, berpergian, dan lain-lain, tapi masih tetap terkontrol.
Selain itu, jam pelajarannya juga lebih banyak dibandingkan universitas dengan ukuran kelas yang lebih kecil dan guru yang lebih sering hadir dapat diakses dengan mudah sehingga pembelajaran di Gyeongsekol akan lebih intens. Yang kedua adalah jaringan alumni yang kuat. Setelah 3-5 tahun akan terjalin hubungan yang baik dan erat dengan para alumni. Nah, alumni ini biasanya berperan penting dalam mempromosikan integrasi profesional saat ini atau mengenai pendanaan proyek tertentu, sehingga banyak magang atau tawaran pekerjaan kepada siswa dari alumni dalam promosi tersebut. Yang ketiga adalah jaringan bisnis yang bagus. Gyeongsekol mengetahui bagaimana cara membangun hubungan yang baik dan dapat bertahan lama dengan perusahaan yang mewakili tujuan pelatihan tersebut, seperti menyesuaikan pelatihan atau magang dengan kebutuhan bisnis yang dibutuhkan, maka perusahaan akan menjadi misalkan sponsor proyek, sponsor kelulusan, atau dalam perjalanan pendidikan. Kemudian terbuka dalam ranah internasional. Gyeongsekol sekarang terbuka untuk internasional, menawarkan bahkan mengharuskan semua siswanya untuk belajar sekitar 6 bulan sampai 1 tahun belajar di luar negeri seperti Shanghai, London, Bangkok, dan lain-lain. Dengan program seperti pertukaran pelajar dengan universitas lain atau sekolah bisnis lain. Yang kelima adalah integrasi profesional. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi Gyeongsekol. Jika sekolah lain atau universitas lain melepaskan siswanya setelah lulus, Gyeongsekol melakukan hal yang berbeda karena ia tetap melakukan pengawasan kepada siswanya sampai siswa tersebut menemukan pekerjaan langsung. Yang keenam, kemudahan peminjaman. Gyeongsekol ini terkenal mahal karena setahun belajar di Gyeongsekol swasta rata-rata biayanya di atas 5.000 euro, sedangkan biaya universitas kurang dari 400 euro per tahun biasanya. Tetapi ada pinjaman khusus dari bank yang sudah disediakan untuk masuk ke Gyeongsekol dengan penggantian biaya yang dimulai pada akhir studi ketika ijazah sudah diperoleh serta sudah memiliki gaji pertama dari pekerjaan. Selanjutnya adalah Prestige dan CV atau Curriculum Vitae. Di Prancis, kandidat pekerja biasanya dinilai berdasarkan pelatihan mereka. CV ini akan membuka pintu dan asosiasi alumni yang dapat memungkinkan calon pekerja membangun hubungannya sepanjang karir. Kemudian ada gaji dan bonus. Gaji pertama biasanya lebih rendah dari yang dipikirkan mahasiswa. Tetapi biasanya siswa Gyeongsekol akan dapat bonus sebanyak rata-rata 4% lebih banyak dibandingkan diploma yang setara atau universitas. Yang ke-10 ada magang menjadi bagian besar dalam kurikulum. Di dalam Gyeongsekol, misalkan setidaknya ada 28 minggu yang didedikasikan untuk magang. Ini jelas lebih intens dibandingkan sekolah atau universitas lain yang biasanya jarang magang lebih dari 20-25 minggu. Dan yang terakhir, 74% lulusan Gyeongsekol ditawari pekerjaan tetap pada pekerjaan mereka dibandingkan lulusan DEA atau Diplôme d'études approfondies dan DESS atau Diplôme d'études supérieures spécialisées. Dan menurut hasil penelitian ketenagakerjaan dan fleksibilitas profesional, 90% lulusan Gyeongsekol akan langsung keterima kerja kurang dari 6 bulan dan 80%-nya langsung dapat kontrak permanen. Saya mengambil contoh informasi Gyeongsekol dan keuntungan relasinya. Bisa dilihat seperti gambar yang di kiri, ini merupakan Gyeongsekol peringkat 1 dalam École de Commerce. Dengan harga biaya rata-rata per tahun untuk belajar di sana 15.941 euro, memiliki keuntungan seperti hubungan bisnis 20 dari 20, internasional 19 dari 20, dan gaji rata-ratanya adalah di atas 42.500 euro. Dan yang kanan, Gyeongsekol Schema itu merupakan peringkat 6 dalam L'École de Commerce, dengan harga biaya rata-rata per tahun untuk belajar di sana 14.091 euro, hubungan bisnisnya 18 dari 20, internasional 18 dari 20, dan gaji rata-ratanya adalah 39.000 euro sampai 42.500 euro. Dapat dilihat bagaimana di sini banyak keuntungan dan kelebihan jika mahasiswa tersebut merupakan lulusan dari Gyeongsekol. Namun, di satu sisi ada juga kekurangan Gyeongsekol. Yang pertama dan paling jelas adalah mahal karena dibutuhkan sekitar 7.000 sampai 10.000 euro untuk biaya pendaftaran per tahun di Gyeongsekol, khususnya privé.
Dan biaya ini belum termasuk biaya peralatan dan tambahan lainnya seperti kegiatan olahraga, rekreasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, jika dari aspek sosial, manajemen dan mental siswa cenderung mendorong individu untuk ke atas atau menjadi individualis, bukan pada kelompok dalam solidaritas. Yang ketiga, siswa cenderung memiliki asal kelas sosial, latar belakang, dan profil yang sama, sehingga tidak memengaruhi mereka untuk menghadapi situasi yang asing bagi mereka. Dengan kata lain, akan sulit bagi mereka begitu menemukan hal yang baru atau tidak mereka ketahui. Dan yang terakhir, adanya pandangan negatif bahwa hubungan alumni terkadang mengistimewakan lulusan ground school dibandingkan lulusan universitas. Sebenarnya ini juga menjadi keuntungan dari ground school, namun hal ini dapat dipandang negatif karena biasanya orang yang sudah kerja yang merupakan lulusan ground school cenderung lebih suka merekrut mereka yang sama-sama lulusan ground school juga, sehingga menciptakan perbedaan yang tidak adil seakan-akan lulusan universitas dirugikan. Selanjutnya adalah Conference des Grandes Écoles atau CGE. Conference des Grandes Écoles adalah asosiasi Grandes Écoles d'ingénieur, manajemen, dan pendidikan tinggi lainnya, yang mana semuanya diakui oleh negara. Anggotanya juga termasuk perusahaan bisnis, asosiasi, dan organisasi alumni. Nah, CGE ini dibentuk pada 1973, yang mana ia adalah kegiatan organisasi nirlaba yang mendukung lembaga pendidikan tinggi melalui kegiatan bersama. Nah, kegiatan bersama itu antara lain seperti memberikan akreditasi program pendidikan, perwakilan, dan penelitian terhadap Grande École. Dengan kata lain, CGE aktif berpartisipasi dalam diskusi mengenai pendidikan tinggi. CGE memiliki 280 anggota, yang mana 227-nya merupakan Grandes Écoles, dan memiliki 21 perusahaan anggota atau mitra, dan 37 organisasi anggota. CGE diatur dalam 11 komisi dan 46 kelompok kerja. Kelompok kerja di sini adalah seperti pelatihan, keuangan, internasional, kewirausahaan, dan lain-lain. CGE menghasilkan ringkasan, studi, dan survei yang merujuk pada rencana-rencana nasional dalam pendidikan, yang mana menghasilkan seperti survei tahunan mengenai integrasi dan mobilitas lulusan muda, barometer keterbukaan sosial, pembukaan Grandes Écoles internasional, pedagogi atau ilmu pendidikan, pajak magang, penggalangan dana, dan lain-lain. Setelah teman saya menjelaskan tentang apa itu Grandes Écoles dan semua yang berkaitan, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan Grandes Écoles dari masa ke masa di Prancis. Poin yang pertama yaitu cikal bakal Grandes Écoles sudah ada sejak zaman Moyen Âge. Jadi, pada zaman Moyen Âge atau abad pertengahan, universitas-universitas di Prancis melatih masyarakat secara khusus untuk memenuhi misinya dalam menyebarkan pengetahuan dan mengembangkan intelektual, sastra, artistik, dan ilmiah. Nah, hal itu menjadi sebuah tradisi yang kemudian tradisi tersebut menjadi karakteristik dari Grandes Écoles. Kemudian poin yang kedua, Grandes Écoles pertama kali didirikan pada pertengahan abad 18. Grandes Écoles yang pertama kali berdiri adalah École Nationale des Ponts et Chaussées, yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut tentang apa itu dan beberapa poin penting mengenai École Nationale des Ponts et Chaussées. Kemudian tujuan dari didirikannya Grandes Écoles adalah untuk memenuhi kebutuhan Prancis di bidang militer dan mengejar revolusi industri pertama yang sudah mulai gencar dilakukan terutama di Inggris. Gambar yang berada di atas merupakan gedung dari École Nationale des Ponts et Chaussées yang ada di Paris, Prancis. Kemudian poin ketiga yaitu sebutan Grandes Écoles muncul di abad ke-19. Sebutan Grandes Écoles muncul karena kesulitan kompetisi untuk masuk dan lulus dari Grandes Écoles, kualitas pengajaran yang ada di dalamnya juga menjadi faktor yang membuat Grandes Écoles sangat bergengsi dan diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan yang mencari lulusan-lulusan terbaik dari Prancis. Kemudian poin berikutnya adalah pada abad 19 mulai didirikan Grandes Écoles seni dan kerajinan serta Grandes Écoles swasta. Hal ini dikarenakan perkembangan kesenian dan sastra pada abad tersebut terbilang bagus. Salah satu contoh Grandes Écoles di bidang
seni adalah École du Louvre. Pada akhir abad 19 atau awal abad dan memasuki abad 20 atau yang biasa disebut sebagai masa Belle Époque di Prancis, pemerintah Prancis membentuk banyak Grand École di seluruh Prancis. Namun, setelah berkecamuknya Perang Dunia I, dilanjutkan dengan masa krisis global di tahun 1930-an dan juga pendudukan Prancis oleh Jerman pada masa Perang Dunia II membuat pemerintah Prancis hanya sedikit membentuk Grand École. Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan Prancis berhak menduduki kembali wilayahnya, pemerintahan Prancis Republik Keempat mulai membentuk banyak Grand École kembali dan dilanjutkan pada masa Republik Kelima, yang mana pada tahun 1973 bentuk sebuah lembaga bernama Conférence des Grands Écoles. Conférence des Grands Écoles adalah sebuah lembaga yang menaungi atau memayungi seluruh Grand École yang ada di Prancis. Bukan hanya Grand École, namun juga organisasi-organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan Grand École. Kemudian untuk Conférence des Grands Écoles sendiri berada di bawah Kementerian Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Republik Française. Saat ini ada sekitar 229 Grand École yang terdaftar dan diakui oleh pemerintahan Prancis di seluruh Prancis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh Grand École yang ada di Prancis. Berikut adalah 5 Grand École d'Ingénieur terbaik yang ada di Prancis menurut Le Figaro. Le Figaro merupakan sebuah majalah terkenal yang ada di Prancis, dan Le Figaro menilai Grand École d'Ingénieur berdasarkan relasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada, kualitas akademik, dan juga hubungan antara Grand École dengan internasional. Di peringkat 5 ada Telekom Paris. Telekom Paris berdiri pada tahun 1878, sekarang terletak di Palaiseau, Prancis, dan biaya per tahunnya sekitar 2.650 euro. Kemudian ada École des Ponts Paris yang merupakan Grand École pertama di Prancis, berdiri pada tahun 1747 dan terletak di Marne-la-Vallée dengan biaya sekitar per tahunnya 2.978 euro. Kemudian ada Mines Paris yang berdiri di tahun 1783 di Paris, biayanya sekitar 3.500 euro. Di nomor 2 ada Centrale Supélec yang berdiri baru di tahun 2015, berada di Gif-sur-Yvette dan biayanya berkisar 3.500 euro. Di peringkat pertama ada École Polytechnique yang berdiri pada tahun 1794 dan sekarang berada di Palaiseau, Prancis. Biaya bersekolah di École Polytechnique per tahunnya menurut Le Figaro 0 euro, tapi di sumber lain mengatakan École Polytechnique biaya per tahunnya sekitar 5.500 euro. Ada beberapa presiden yang dulunya merupakan alumni dari École Polytechnique, yaitu Albert Lebrun, Valéry Giscard d'Estaing, dan juga Marie-Françoise Sadi Carnot. Selanjutnya ada 5 terbaik Grand École de Commerce yang ada di Prancis. Di peringkat 5 ada EDEC yang berdiri di tahun 1906. EDEC ada di Lille, Nice, dan Paris. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa EDEC ada di Singapura. Biaya per tahunnya sekitar 14.991 euro. Biaya ini sudah termasuk segala kebutuhan saat bersekolah di EDEC. Kemudian ada EM Lyon atau École Management de Lyon yang berdiri di tahun 1872 di Lyon. Biaya per tahunnya sekitar 14.091 euro. Di peringkat 3 ada ESCP Europe yang berdiri di tahun 1819 di Paris dan biayanya berkisar sekitar 16.191 euro. Di peringkat 2 ada ESSEC yang berdiri pada tahun 1907
di Cergy Pontoise dan biayanya sekitar 17.011 euro. Dan di peringkat pertama ada HEC atau École des Hautes Études Commerciales de Paris yang berdiri pada tahun 1881. Sekarang HEC ada di Joy Ongjosa dan biayanya berkisar sekitar 15.941 euro menurut Figaro. Salah satu presiden merupakan lulusan dari HEC ini, yaitu François Hollande. Kemudian ada satu Grande École terkenal di Prancis yang berhasil mencetak 4 presiden dan 7 perdana menteri. Jika di total, 4 presiden tersebut memimpin selama 28 tahun, atau hampir 50% masa pemerintahan Republik V dipimpin oleh alumni dari Grande École tersebut. Grande École tersebut adalah École Nationale d'Administration Prancis. Untuk diterima di Grande École terdapat beberapa jalur. Yang pertama ada mengikuti kelas preparatoire, kemudian melalui admission paralel, dan yang terakhir adalah post-bac. Kelas preparatoire au Grandes Écoles atau bisa disingkat dengan CPGE adalah kelas persiapan untuk Grandes Écoles yang ditempuh dalam waktu 2 tahun atau Bac plus 2. Kelas-kelas ini terletak di lise dan dapat diakses dengan baccalauréat atau setara setelah penerimaan dokumen oleh le chef d'établissement. Beberapa lise juga memiliki asrama sehingga dapat digunakan oleh siswa kelas prepa, dan kelas prepa ini terletak di seluruh Prancis. Fungsinya sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemegang baccalauréat dalam bidang disiplin yang berbeda, sehingga cocok untuk pelatihan Grandes Écoles di bidang sastra, ekonomi, komersial, maupun ilmiah. Kelas prepa terbagi menjadi 3. Yang pertama, les classes préparatoires économiques et commerciales, lalu les classes préparatoires littéraires, dan yang terakhir, les classes préparatoires scientifiques. Guna mengikuti kelas prepa adalah untuk menambah pengetahuan umum dan metode kerja. Juga dapat mengembangkan pemikiran kritis, analisis, sintesis, otonomi, dan ketenaga kerjaan. Para pengajar kelas prepa nantinya akan membentuk kelompok untuk membantu ujian kompetitif tertulis dan oral. Jika terdapat siswa yang tidak lulus ujian ke Grandes Écoles, nantinya dapat diorientasikan ke universitas lain. Les classes préparatoires économiques et commerciales dapat diambil oleh pemegang bac scientifique atau bac S, bac économie et sociale, bac ES, bac littéraire, bac L, atau bac sciences technologie de la gestion atau bac STG. Gunanya adalah untuk mempersiapkan ujian kompetitif École supérieure de commerce et de gestion dan École normale supérieure de Cachan. Para siswa yang mengikuti kelas prepa ini akan menggunakan kurikulum serbaguna atau un cursus polyvalent yang terdiri dari pelajaran matematika, ekonomi, bahasa asing modern, sejarah, dan budaya umum. Yang kedua adalah kelas préparatoire littéraire yang bisa diambil oleh pemegang bac littéraire, bac ekonomi sosial, dan bac scientifique. Kelas prepa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada les classes préparatoires AL atau lettres dan les classes préparatoires BL atau lettres et sciences sociales. Di kelas preparatoire AL dipersiapkan ujian masuk ke École Normale Supérieure de la Rue d'Ulm yang mempelajari sastra klasik, dan École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon yang mempelajari sastra modern. Kemudian di kelas preparatoire BL juga dipersiapkan ujian masuk ke École Normale Supérieure de la Rue d'Ulm, École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon, dan École Normale Supérieure de Cachan. Di 2 kelas prepa ini dilakukan pengajaran filsafat, bahasa Prancis, sejarah, bahasa asing, geografi, pendidikan jasmani dan olahraga, bahasa dan budaya purbakala, kemudian ada bahasa Latin atau Yunani atau Inggris atau Jerman, dan sastra modern.
Yang ketiga adalah kelas préparatoire scientifique yang bisa diambil oleh pemegang bac scientifique, bac de sciences et technologies industrielles, dan bac de sciences et techniques de laboratoire. Tujuannya dari kelas prepa ini adalah untuk mempersiapkan ujian kompetitif masuk ke École d'ingénieur, École normale supérieure, et École nationale agronomique ou vétérinaire, dan lain-lain. Kelas prepa scientifique mempelajari ilmu-ilmu ilmiah seperti matematik, fisik, sains industrial, teknologi, chimie, biologi, dan lain-lain. Di tahun pertama terdapat 7 kombinasi kelas. Berikut adalah daftarnya, seperti MPSI, PCSI, PTSI, dan lain-lain. Di tahun kedua terdapat 8 kombinasi kelas, yang juga tertera daftar dari 8 kelas tersebut, seperti MP, PC, PSI, PT, dan lain-lain. CPGE sendiri terbuka pendaftarannya untuk siswa tahun terakhir di sekolah menengah Prancis atau asing, juga untuk mahasiswa yang sudah terdaftar di École supérieure namun menginginkan reorientasi. Pendaftarannya melalui situs parcoursup.fr dengan periode pendaftaran mulai dari pertengahan Januari hingga pertengahan Maret, dan penerimaannya pada pertengahan Juni dan awal Juli. Biayanya sendiri bervariasi, karena CPGE terletak di lise, maka untuk di lise publik biayanya gratis, namun untuk di lise privé biayanya yaitu 2.000 euro per tahun. Juga jika siswa ingin tinggal di asrama, maka menambah 2.000 euro untuk biaya tempat tinggal dan biaya makan. CPGE juga menawarkan bantuan siswa yang dapat diajukan melalui une bourse d'enseignement supérieur berdasarkan kriteria sosial dan beasiswa prestasi. Kriteria sosial ini maksudnya adalah sumber daya keluarga dan biaya yang dinilai berdasarkan skala nasional. Untuk mengajukan kriteria sosial ini dapat diaplikasikan antara 15 Januari dan 30 April, serta siswa juga harus terhubung ke situs Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. Selain melalui kelas prepa, jalur lain untuk mendaftar ke Grandes Écoles adalah melalui admission parallel yang terdiri dari BTS, IUT, L2, L3, dan parcours internasional. Admission paralel sendiri tujuannya untuk mendiversifikasi profil siswa dan cocok untuk diambil bagi mereka yang ingin membangun kurikulum secara bertahap dan belum siap untuk melanjutkan sekolah setelah BAC. Yang pertama ada BTS atau Brevet Technicien Supérieur, yaitu diploma yang diperoleh 2 tahun setelah kepemilikan BAC. Terdiri dari beberapa cours généraux seperti budaya umum, bahasa modern, ekonomi umum, dan beberapa kurs spesialisasi lainnya. Bisa juga mengikuti seperti kurs pemasaran, komersial, manajemen bisnis, logistik, desain grafis, dan lain-lain. Kepemilikan BTS nantinya bisa diaplikasikan ke École de Commerce dan École d'Ingénieur. École de Commerce biasanya menerima Bac plus 2 atau Bac plus 3, dan mengenai École d'Ingénieur sendiri lebih susah untuk bergabung ke École d'Ingénieur setelah kepemilikan BTS, maka sebelumnya bisa mengikuti juga ATS atau Adaptation Technicien Supérieur selama 1 tahun. ATS ini menawarkan pembelajaran ilmiah seperti matematika dan fisika. Nantinya sebelum memasuki École d'Ingénieur akan ada ujian kompetisi ATS. Bagi peserta yang lolos akan menempati sekitar 300 tempat yang tersedia untuk ATS di 40 École d'Ingénieur. Admission paralel selanjutnya yaitu IUT atau Institut Universitaire de Technologie, yang merupakan sebuah formasi yang menawarkan DUT atau Diplôme Universitaire de Technologie dan lisans profesional. Kemudian ada lisans 2, lisans 3, yaitu kepemilikan lisans yang dapat mendaftarkan diri ke École d'Ingénieur melalui kompetisi nasional seperti DUG L2 atau PAS Ingénieur yang terdiri dari pelajaran matematika et fisik, fisik et chimie, dan matematika et informatique. Yang terakhir yaitu parcours internasional
yang dapat berupa magang di luar negeri atau menjalankan semester di luar negeri seperti séjour, juga bisa berupa penerimaan bagi siswa internasional. Jalur terakhir untuk mendaftar ke Grande École adalah melalui post-bac. Setelah kepemilikan BAC, dapat mendaftar di École d'Ingénieur, École de Commerce, dan Institut d'études politiques seperti Sciences Politiques. Meskipun setelah kepemilikan BAC ini dapat diterima di Grande École, namun tetap harus mengikuti yang namanya cycle préparatoire intégré, yaitu sebuah kelas persiapan selama 2 tahun sebelum memulai studi. Setelah peserta post-bac ini mengikuti cycle préparatoire intégré, mereka tidak harus mengikuti kompetisi lagi untuk masuk ke Grande École. Kemudian untuk merangkum semua jalur-jalur tadi, ini terdapat bagan yang menjelaskan cara-cara untuk masuk ke École d'Ingénieur. Jadi École d'Ingénieur seperti yang tadi sudah saya jelaskan dapat ditempuh melalui kepemilikan lisans, CPGE, Prépa Intégré, atau DUT dan BTS. Kombinasi jalur ini didesain dengan logika pencapaian pembelajaran atau dalam bahasa Perancis disebut dengan la logique d'acquis de l'apprentissage yang memungkinkan penguasaan pengetahuan, kapasitas, keterampilan baik teoritis maupun praktis yang diperoleh selama 5 tahun atau 10 semester yang dijalani setelah baccalauréat. Artinya, meskipun 2 tahun pertama formation d'ingénieur dapat dilalui dengan kombinasi jalur yang berbeda, namun setiap institusi yang telah disebutkan di atas memiliki tujuan pembelajaran yang sama meskipun menerapkannya dengan implementasi atau pendekatan pengajaran pendidikan yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Grandes Écoles d'Ingénieur secara lebih spesifik. Grandes Écoles d'Ingénieur adalah salah satu jurusan dari institusi pendidikan tinggi Grandes Écoles yang berfokus pada pendidikan teknik dan tergabung ke dalam l'enseignement supérieur. Tipe formasi pendidikan ini disebut sebagai cycle ingénieur yang berjalan selama 3 tahun dan dapat ditempuh setelah Bac plus 2 yang sudah dijelaskan sebelumnya. École d'Ingénieur memiliki tujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional polyvalent, yang mampu beradaptasi dan berinovasi dengan baik melalui pengajaran generaliste dan spesialisé. Profesional polyvalent dalam hal ini berarti para ahli yang kompeten dalam berbagai bidang. École d'Ingénieur memiliki klasifikasi berdasarkan 2 kategori. Yang pertama diklasifikasikan berdasarkan otonominya terhadap universitas. Di sini terdapat 3 jenis École d'Ingénieur, yaitu Écoles Inter Universités, yang berarti bahwa École d'Ingénieur termasuk ke dalam sebuah universitas. Selanjutnya ada pula Écoles Externes Universités, yang berarti École d'Ingénieur ini berada di luar universitas dalam artian institusi ini independen dari universitas. Untuk École Rattachée aux Universités, École d'Ingénieur jenis ini bekerja sama dengan sebuah universitas. Kemudian ada pula klasifikasi École d'Ingénieur berdasarkan kepemilikan, baik oleh negara maupun individu. Pertama ada École Publique MSR yang dimiliki oleh negara, tepatnya dikelola di bawah naungan Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Selanjutnya ada École Publique Hors Tutelle MSR yang juga dimiliki oleh negara, namun tidak berada di bawah naungan MSR. Dan yang terakhir adalah École Privée yang dimiliki oleh swasta. Ini adalah diagram yang menyatakan presentase penerimaan siswa di École d'Ingénieur. Totalnya ada 44.305 siswa yang mayoritasnya berasal dari CPGE, kemudian mayoritas kedua adalah CPI atau kelas préparatoire intégré untuk para post-bac, lalu ketiga DUT BTS, yang keempat autre origine seperti parcours internationaux, dan yang terakhir dari université. Di sini terdapat contoh-contoh jurusan pendidikan teknik dan presentasi siswanya pada tahun ajaran 2017-2018 yang terdiri dari Agriculture et Agroalimentaire sebanyak 6,5%, Architecture et Bâtiment sebanyak 6,7%, Chimie, Génie des Procédés et Sciences de la Vie sebanyak 3,2%, Électronique et Électricité sebanyak 12,1%, Industrie de Transformation et de Production sebanyak 19,3%, Informatique et Sciences Informatique sebanyak 10,5%, Ingénierie et Technique Apparentée sebanyak 20,8%,
mekanik sebanyak 9,5%, sains fisik, matematik dan statistik sebanyak 6,5%, service de transport sebanyak 3,5%, dan lain-lain sebanyak 1,5%. Terkait kurikulum École d'Ingénieur, siswa Grand École dididik secara ketat mengenai kerjasama dengan berbagai industri melalui kemitraan akademik industri, atau program magang yang memperkenalkan mereka kepada dunia profesional sambil memberikan landasan kuat dalam bidang disiplin mereka. Maka, selain mempelajari mata kuliah dasar teknik dan sains, mata kuliah administrasi bisnis juga diajarkan. Terkait pengajaran humaniora dan ilmu sosial, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan seputar topik sosial, sehingga meskipun bekerja di seputar bidang sains, siswa Grand École juga memiliki pengetahuan umum lain. Selain itu, juga ada kunjungan pabrik yang membolehkan mereka untuk menjadi pengamat lapangan. Sedangkan melalui program magang, siswa mendapatkan kesempatan untuk menjadi aktor di lapangan. Konferensi dan motivasi karir oleh profesional berguna untuk sebagai sumber pengarahan bagi siswa Grand École. Kemudian di sini terdapat salah satu implementasi kurikulum École d'Ingénieur yang diambil dari website ecam.fr. Dapat kita lihat kolom Tronc-commun généraliste yang berarti pengajaran mengenai bidang disiplin umum yang terdiri dari pengajaran pengetahuan dasar terkait matematika IPA, pengenalan terhadap sains teknik, dan bahasa pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun ketiga, mata pelajaran yang diberikan adalah terkait bidang teknik secara lebih spesifik. Selain mata pelajaran yang berupa teori, dalam 3 tahun siklus d'ingénieur ini juga disisipkan agenda seperti atelier Fab Lab, projet multidisipliner, projet éco-conception, dan juga program magang sebagai pengajaran praktis. Terkait pengajaran généraliste dan spesialisé, pada tahun pertama siswa memilih bidang disiplin yang diminati, baru kemudian pada tahun kedua dan ketiga diarahkan untuk mengambil disiplin yang lebih spesifik lagi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai École d'Ingénieur en Alternance. Alternance adalah sebutan untuk program studi kerja berupa sistem pelatihan yang didasarkan pada pengajaran teori di ruang akademi, dalam hal ini École d'Ingénieur, dan implementasi praktiknya di dalam ruang industri, dalam hal ini suatu perusahaan. Kedua fase teoritis dan fase praktis, dapat dilakukan secara bergantian dan teratur. Misalnya 2 hari belajar dan 3 hari kerja dalam seminggu. Hal ini bertujuan sebagai metode adaptasi siswa terhadap dunia kerja. Pilihan program magang tergantung pada jenis pelatihan atau formation yang sedang dijalani. Terdapat 2 formation, yaitu formation inisial dan formation continue. Kontrak kerja untuk program magang juga terbagi menjadi 2, yaitu le contrat d'apprentissage dan le contrat de professionnalisation. Informasi mengenai formation dan kontrak kerja akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dalam klasifikasi program magang, le contrat d'apprentissage ditujukan bagi siswa dalam tahap formasi inisial atau pelatihan awal dan berusia 16 hingga 30 tahun. Formasi inisial dimaksudkan untuk siswa yang ingin mempelajari dasar-dasar sektor profesional dan menghantarkan mereka menuju profesi tertentu. Dengan demikian, formasi ini memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan suatu profesi dan mengarah pada perolehan diploma. Selain itu, formasi inisial umumnya temps plein atau purna waktu, sehingga berlangsung dari Senin pagi hingga Jumat malam. Sehingga jadwal magang bisa bergantung pada keinginan siswa dan ritme pendidikannya. Le contrat de travail atau kontrak kerja yang ditawarkan dapat berupa CDD atau contrat durée déterminée dengan rentang waktu 1 hingga 3 tahun dan juga CDI atau kontrak durée indéterminée. Durasi dapat bervariasi tergantung gelar pendidikan yang dimiliki seseorang ketika mendaftar. Rentang gajinya pun berkisar antara 27% hingga 100% dari SMIC. Selanjutnya ada le contrat de professionnalisation yang ditujukan untuk yang berusia 16 hingga 26 tahun atau lebih untuk pelamar pekerjaan dan berada dalam tahap formation continue. Artinya, orang-orang yang berada dalam formation continue sudah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pasar kerja. Formation continue bertujuan untuk mengembangkan atau memperoleh keterampilan baru dan dapat berguna untuk menyempurnakan formasi inisial yang sudah dijalani sebelumnya atau menjadi bagian dari pelatihan ulang profesional. Kontrak kerja yang ditawarkan untuk contrat de professionnalisation dapat berupa CDD dengan durasi minimal 6 bulan atau CDI
Durasinya setara dengan 150 jam per tahun, dengan presentasi gaji mulai dari 55% hingga 100% dari SMIC. Di sini terdapat tabel rentang gaji untuk kontrak d'apprentissage dan kontrak de professionnalisation yang diklasifikasikan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pelamar. Persentase dan hasil perhitungannya dikaitkan dengan SMIC bulanan, mulai tanggal 1 Januari 2020 yang senilai 1.539,42 euro. Dapat dilihat bahwa pada tabel apprentissage, variabel yang dipertimbangkan adalah tahun pendidikannya. Apakah pelamar sedang menjalani pendidikan tahun pertama, kedua, atau ketiga, dan usia pelamar. Pelamar yang berusia 26 tahun atau lebih mendapatkan gaji dengan persentase SMIC 100% terlepas dari tahun pendidikannya. Untuk rentang gaji kontrak de professionnalisation, alih-alih tingkat pendidikan, yang menjadi pertimbangan adalah gelar pendidikan, apakah itu lebih rendah dari BAC atau lebih tinggi atau sama dengan BAC. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai diplôme d'ingénieur. Diplôme d'ingénieur adalah gelar pendidikan atau titre yang diberikan oleh Grandes Écoles d'Ingénieurs dan setara gelar pendidikan master atau memiliki grade de master yang mengindikasikan bahwa pemegang gelar telah menempuh formation Bac plus 5. Artinya, setelah menempuh formation baccalauréat, pemegang gelar menempuh 5 tahun pendidikan tambahan yang 3 tahun terakhirnya ditempuh dengan menjalani cycle d'ingénieur. Pemegang gelar ini dianugerahi dengan sebutan ingénieur diplômé. Mengenai akreditasi diplôme d'ingénieur, gelar diplôme d'ingénieur dilindungi oleh negara. Hal ini tertuang dalam pasal L6422 tentang Code de l'Éducation yang menyatakan bahwa orang-orang yang menyebut diri mereka ingénieur diplômé harus segera meneruskan penyebutan ini dengan salah satu gelar teknik yang dibuat oleh negara atau diakui oleh negara, atau salah satu dari gelar teknik yang terdaftar secara hukum sesuai dengan pasal L6424 dan L6420. Institusi yang merilis gelar ini harus terakreditasi oleh Commission des Titres d'Ingénieur, atau sebuah komisi yang berada dalam MSR, dan merupakan badan administrasi resmi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi lembaga pendidikan tinggi untuk melatih insinyur profesional di Prancis. Tertuang dalam pasal 43317, penyalahgunaan gelar ini akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara selama 1 tahun atau denda sebesar 15.000 euro. Serta dikenakan hukuman tambahan berupa larangan kerja selama 5 tahun yang terbubuh pada pasal L6313 tentang Kode Tenaga Kerja. Kemudian di sini terdapat salah satu contoh sertifikasi diplôme d'ingénieur yang bertuliskan République Française, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, dan nama institusi yang merilis diplom ini, yaitu École Internationale des Sciences du Traitement de l'Information, yang merupakan établissement privé d'enseignement supérieur. Terdapat pula keterangan bahwa ijazah ini setara dengan grade de master, dan hukum-hukum yang menjamin keabsahan ijazah ini. Gelar ingénieur diplômé juga diikuti nama institusi di mana gelar tersebut didapatkan. Diplôme d'ingénieur dibubuhkan nomor ijazah, tanda tangan Direktur Jeneral, dan tanda tangan Rektor de l'Académie. Kemudian tentu saja ada nama orang yang dianugerahi gelar ini.